Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Nya yang luar biasa atas hidup kita. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang teladan dalam tingkah laku. Sebelumnya di edisi yang pertama, saya menyampaikan tentang teladan di dalam perkataan. Dan di sesi yang kedua ini adalah teladan di dalam tingkah laku. Sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kalau kita mempelajari psikologi, maka kita akan terbiasa ya mendengar istilah SKA ya, skill, knowledge, dan attitude ya. Jadi skill adalah keterampilan, knowledge adalah pengetahuan, dan attitude adalah tingkah laku. Nah, kata yang dimaksud di sini adalah tingkah laku atau attitude. Nah, menurut para ahli, secara psikologi, perilaku adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku seseorang dan merupakan hasil kombinasi antara pengembangan anatomis, fisiologis, dan psikologis. Ada 3 komponen yang mempengaruhi manusia ini secara psikologi ya. Yaitu komponen yang pertama adalah komponen kognitif ya. Komponen kognitif merupakan aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui oleh manusia. Jadi apa yang diketahui oleh manusia, maka itu akan mempengaruhi tindakannya. Lalu kemudian adalah aspek afektif, yaitu aspek emosional ya. Jadi emosi seseorang ya, perasaan seseorang akan mempengaruhi juga tingkah lakunya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang emosinya tidak stabil gitu ya, maka tingkah lakunya sebagai contoh adalah misalkan kalau dia marah, dia akan memukul tembok atau memukul pintu misalkan begitu ya. Dan yang ketiga adalah komponen konotif, yaitu aspek volisional yang berhubungan dengan kebiasaan atau kemauan yang bertindak. Jadi suatu kegiatan yang dilakukan terus-menerus itu akan mempengaruhi tingkah laku seseorang. Nah, itu kata psikologi ya. Lalu apa kata Alkitab menurut kebenaran firman Tuhan? Ya. Nah, ketika saya mempelajari firman Tuhan ini, tentu ini adalah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Maka sebenarnya Rasul Paulus ingin supaya Timotius ini menjadi seorang yang bukan hanya bisa mempraktekkan kehidupan kerohaniannya, tetapi juga bagaimana ketika dia mempraktekkan itu, dia sebenarnya menunjukkan keteladanan daripada seorang Timotius ya. Nah, saya menangkap ada 3 hal yang utama yang ingin diajarkan Rasul Paulus di dalam konsep menjadi teladan di sini ya. Yang pertama, kalau kita melihat secara umum ada dalam teologi Paulus ya, terutama di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Yang pertama ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 10. Di sana dikatakan, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku." Maksud teladan yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang pertama adalah Timotius mengikuti teladan Kristus melalui Rasul Paulus ya. Karena di sana dikatakan engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, imanku, dan lain sebagainya. Kalau kita ingin mencari dari mana Rasul Paulus memberikan teladan kepada Timotius, yang pasti Rasul Paulus meneladani Yesus Kristus gitu ya. Jadi ketika Rasul Paulus bisa meneladani Yesus Kristus, maka dia juga menjadi teladan bagi Timotius. Nah, warisan-warisan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, itulah warisan-warisan yang akan disampaikan kepada Timotius. Jadi, di sini Rasul Paulus sedang mengatakan bahwa, hai Timotius, ikutilah teladan Kristus. Gitu ya. Jadi, kita pun yang hidup masa sekarang ya, kita tidak hanya mengikuti teladan Timotius, tidak hanya mengikuti teladan Rasul Paulus, tetapi kita mengikuti teladan daripada Yesus Kristus ya. Karena Rasul Paulus beriman kepada Tuhan, kita juga beriman kepada Tuhan yang sama ya. Itu maksud yang pertama, yaitu mengikuti teladan Yesus Kristus. Yang kedua, arti dari menjadi teladan dalam tingkah laku adalah
orang percaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ketiga. Di sana mengatakan demikian. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersanjung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ketika Timotius maupun rekan-rekan pelayanan ya, dimanapun teman-teman melayani ya, ketika bisa menjadi teladan dalam tingkah laku, maka sesungguhnya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, jauh-jauh hari Rasul Paulus sudah menulis kepada jemaat di Korintus bahwa dia tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat di Korintus. Tujuannya apa? Supaya pelayanannya itu tidak dicela. Apa jadinya kalau kita sudah pelayanan, tetapi pelayanan kita bukan menjadi berkat, tetapi malah menjadi batu sandungan? Ini kan nggak bagus, ya. Jadi tujuan yang utama ketika kita diajar untuk menjadi teladan dalam tingkah laku adalah supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hal yang ketiga yang terakhir, arti daripada teladan di dalam perkataan adalah supaya kita hidup sopan. Ya, Roma pasal 13 ayat 13 mengatakan demikian. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jadi ketika seseorang menjadi teladan dalam tingkah laku, sesungguhnya dia menunjukkan sifat-sifat kesopanan, menunjukkan bahwa dia hidup dalam kondisi siang hari. Nah, siang hari artinya terbuka, dapat dilihat oleh banyak orang. Nah, demikian pun kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kalau tingkah laku kita tingkah laku yang sesuai dengan kehendak Kristus, maka sesungguhnya kita ini sudah menjadi orang-orang yang hidup di dalam norma-norma yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Jadi 3 hal ini yang menjadi berkat buat kita. Yang pertama adalah keteladanan yang kita ikuti adalah keteladanan yang diturunkan oleh Yesus Kristus melalui Rasul Paulus, melalui Timotius dan sampai kepada kita. Dan yang kedua adalah kita menjadi seseorang yang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, ya. Bahkan lebih gampangnya adalah kita tidak menjadi bahan gosipan gitu ya. Dan yang ketiga adalah kita hidup sopan dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.